Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Novalina dan rekan saya Yuliana. Kali ini kami akan membahas tentang materi Taman Nasional Sebangau untuk memenuhi mata kuliah dari ekowisata. Pembahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama Taman Nasional Sebangau, yang kedua daya tarik Taman Nasional Sebangau, yang ketiga fasilitas yang tersedia di Taman Nasional Sebangau, yang keempat cara atau aturan berkunjung ke Taman Nasional Sebangau. Baik, langsung saja. Yang pertama Taman Nasional Sebangau. Taman Nasional Sebangau dikenal sebagai rumah bagi beragam flora dan fauna. Terkenal juga dengan ekowisata Sebangau, wisata air yang unik nuansa gambut. Lokasinya berada di Jalan Mahir Mahar, kilometer 1,2, Paduan Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kota Palangkaraya. Salah satu taman nasional di Kalimantan ini lokasinya berada di daerah rawa gambut. Sebangau National Park atau Taman Nasional Sebangau menjadi taman nasional yang unik karena lokasinya tersebut mengusung konsep ekowisata. Taman nasional ini menarik perhatian hingga ke wisatawan mancanegara. Taman nasional seluas lebih dari 560.000 hektar. Langsung ke pembahasan selanjutnya, ada daya tarik yang ada di Taman Nasional Sebangau. Yang pertama, kondisi alam. Tercatat sebanyak 35 jenis mamalia menjadi penghuni kawasan ini. Satwa langka seperti macan dahan, musang, pohon, buruk, beruang madu, dan kucing hutan juga tinggal di kawasan Taman Nasional. Kondisi alam masih asri dengan keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya. Beragam jenis flora, baik kayu maupun non-kayu yang ada di Taman Nasional Sebangau jumlahnya mencapai 809 jenis. Saking banyaknya, beberapa flora di kawasan Taman Nasional ini belum teridentifikasi. Destinasi. Yang pertama ada ekowisata Sungai Koran. Pengunjung dapat menikmati eksotisme Sungai Koran dengan perahu mesin yang disewakan. Satu perahu dapat mengangkut maksimal sebanyak 5 orang bersama petugas pemandu. Wisata menyusuri Sungai Koran dapat dilakukan selama 3-4 jam. Jika pengunjung yang ingin menjelajah lebih jauh ke hutan dapat membayar tarif tambahan sebesar Rp150.000. Yang kedua ada habitat satwa asli. Jika ingin menikmati lebih banyak alam hutan, pengunjung dapat menuju ke Pungu Alas. Pungu Alas terletak di Desa Baun Bango dan terdapat bangunan yang dikelola organisasi konservasi. Namun untuk ke Pungu Alas memakan waktu dan biaya yang lebih banyak. Wisatawan juga diharuskan untuk mengurus surat izin karena di sana merupakan kawasan konservasi. Yang ketiga ada uji nyali di jalur reptil. Jalur reptil ini terletak di belakang pos jaga Sungai Koran di tengah area sungai. Lebatnya hutan rasau semakin berkurang begitu memasuki jalur reptil. Jalur reptil ini cukup panjang dengan lebar sekitar 2-3 meter. Banyak ditemukan jenis ular seperti pipal, sanca, dan ular hijau. Biasanya ular piper bertengger di batang pohon dengan ketinggian 1-2 meter dari permukaan sungai. Yang terakhir ada wisata di Desa Kereng Bangkirai. Wisatawan bisa menikmati waktu sejenak di Kereng Bangkirai. Ada banyak wahana permainan air yang disediakan di desa wisata ini. Beberapa jenis permainan air yang ada antara lain adalah perahu angsa, sepeda air, dan banana boat. Tersedia juga restoran dan gazebo apung untuk wisatawan yang ingin bersantai. Selanjutnya ada pembahasan tentang fasilitas yang ada di Taman Nasional Sebangau. Pos jaga Sungai Koran dapat dijadikan sebagai tempat menginap dengan suasana pedalaman hutan. Memiliki 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan ruang tengah. Terdapat juga puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang disediakan di tempat wisata ini. Selanjutnya, cara atau aturan berkunjung ke Taman Nasional Sebangau. Berikut ada beberapa hal yang penting untuk bisa memasuki kawasan ekowisata Taman Nasional Sebangau, terutama untuk tujuan penelitian.
Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran pengunjung. Yang kedua, pengunjung wajib menyerahkan fotokopi kartu identitas, baik itu KTP, paspor, atau kartu pelajar. Yang ketiga, pengunjung wajib membayar pungutan masuk, yaitu pungutan peneliti, pungutan pengunjung, atau pungutan pembuatan video. Yang terakhir, pengunjung harus lapor saat masuk dan keluar kawasan Taman Nasional. Biaya masuk Taman Semangau dibanderol seharga Rp7.500 per orang dan bisa menjelajah serta menikmati semua fasilitas sepuasnya. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan selama berada di taman ini, seperti harus memakai los anti nyamuk agar terlindungi dari nyamuk ketika melewati hutan. Bawalah makanan dan minuman untuk camilan, namun jangan lupa bawa lagi sampah Anda. Terakhir, siapkan jas hujan untuk melindungi diri Anda kalau tiba-tiba hujan. Larangan dan peringatan di Taman Sebangau. Yang pertama, meskipun airnya jernih, namun nyatanya dilarang mandi karena banyak buaya di sana. Yang kedua, larangan buang sampah sembarangan karena akan mengotori kawasan wisata ini. Dalam wisata ini tidak ada sinyal untuk HP, sehingga akan sulit untuk menggunakan ponsel Anda. Yang terakhir, ketika masuki wilayah ini tidak ada angkutan umum sehingga pengunjung bisa memakai jasa ojek biasa atau ojek online. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.